Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan sejenak. Karena itu setelah bangun tidur sering kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah berkenan mengabulkannya, sehingga sampai subuh ini Bapak Ibu kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, subuh ini kita akan sampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan istighfar. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya kita ambil hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu aminun min 'adzabillah mastaghfarallah. Apabila seorang hamba itu ingin aman dari azab Allah, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Dan juga dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyakthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin bahagia karena lembaran-lembaran amalannya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Dan tentu banyak dalam hadis lain untuk memotivasi kita betapa kita disuruh dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya memperbanyak istighfar. Kata-kata istighfar itu asal katanya atau akar katanya adalah ghafara, atau masdarnya adalah istaghfara yastaghfiru. Kalau kita mengartikan minta ampun, itu bahasa yang paling umum Bapak Ibu. Apa itu istighfar? Minta ampun kepada Allah. Tapi terkadang hanya sampai di situ. Padahal kalau kita melihat dalam kamus bahasa Arab, kita ambil asal atau akar katanya, maka istighfar itu akar katanya adalah ghafara. Kemudian kita melihat di dalam kamus ghafara itu apa maknanya. Ternyata Bapak Ibu, ghafara itu diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah menutup.
tentu kita memikirkan apa yang ditutup. Ada dua makna Bapak Ibu. Pertama, meminta kepada Allah agar dosa kita ditutup, baik itu di akhirat atau di dunia. Kalaulah Allah tidak menutup dosa kita Bapak Ibu dengan istighfar, barangkali ke masjid ini kita pasti enggan. Kalau sekiranya Allah nampakkan dosa kita, mungkin malu kita bertemu dengan orang lain. Barangkali kenapa sampai subuh ini kita masih bisa bertemu, masih bisa bersilaturahmi, bahkan datang ke masjid ini, itu boleh jadi karena istighfar kita. Karena Allah yang menutup dosa-dosa kita itu. Aku bisa mengecek di buku berceramah seperti ini, itu karena Allah menutup dosa. Mungkin kalau sekiranya Allah perlihatkan dosa kamu sendiri, barangkali Bapak Ibu lari keluar. Karena kita semua banyak dosa. Itulah mengapa kita disuruh banyak istighfar. Apalagi di hari akhirat kelak. Dalam beberapa keterangan ayat Al-Quran Bapak Ibu, di antaranya ayat yang cukup populer juga, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan dosa atau keburukan walaupun sebesar biji zarah, akan kelak diperlihatkan, ada balasannya. Artinya dari sekecil apapun yang kita lakukan berbentuk dosa, ada balasannya. Sebab nanti di hari akhirat itu Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, baik kebaikan ataupun dosa, itu akan diperlihatkan. Ada hari di mana nanti manusia itu akan dibukakan aibnya. Nah, itulah gunanya kita beristighfar di atas dunia ini, agar Allah tutup dosa itu supaya tidak diperlihatkan kepada manusia. Apakah itu di atas dunia ataupun kelak di hari akhirat. Sebab kalau di hari akhirat kelak, maka manusia itu banyak ketakutan karena diperlihatkan oleh Allah aibnya atau dosanya. Di dalam surah As-Sajdah Bapak Ibu, surah ke-32 ayat 12 itu, wallahu tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Apa kata Allah? Engkau lihat semua pendosa-pendosa itu tertunduk di hadapan Tuhan mereka. Mujrimun, orang yang berdosa yang disebut. Kenapa mereka tertunduk? Karena dosa-dosa yang mereka buat di atas dunia. Sampai mereka malu, ketakutan, karena takut diperlihatkan dosanya. Sementara pada hari itu akan diperlihatkan, kata Allah, masing-masing manusia itu aibnya, dosanya, dan bukan dia sendiri yang mengetahui, semua manusia menyaksikannya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah, banyaklah istighfar. Karena makna ghafara itu sendiri, Allah akan menutup dosa-dosa dan kesalahan kita baik di dunia ataupun di hari akhirat kelak.
Itu makna pertama. Kenapa penting beristighfar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita meminta kepada Allah agar menutup dampak dari dosa itu, baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Sebab dosa yang dilakukan itu punya dampak. Punya dampak baik kepada kita sebagai pelaku ataupun orang lain. Bapak Ibu, ini kalau kita membaca sejarah masa lampau yang terjadi di masa nabi-nabi terdahulu, artinya yang sebelum Nabi Muhammad SAW, itu jelas setiap umat yang melakukan maksiat atau dosa, mereka langsung diberi hukuman atau azab. Baca sajalah sejarah Bapak Ibu umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Setiap diajak oleh nabi dan rasul untuk berbuat kebaikan, beribadah, menyembah Allah, mereka membangkang, siap-siap untuk menerima azab. Tapi rahmat Allah besar kepada umat Muhammad. Umat Muhammad ini, berapa besar pun dosa yang diperbuatnya, Allah belum langsung memberikan azab karena rahmat Allah, karena Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu Bapak Ibu, misal umat Nabi Soleh, mukjizatnya onta. Ketika Nabi Soleh memperlihatkan mukjizatnya dia sebagai Nabi dan Rasul Allah dan mengajak menyembah Allah, maka umatnya ini malah melecehkan, tidak mau ikut, bahkan membunuh onta itu sendiri. Di sini Bapak Ibu, yang membunuh onta 9 orang, tapi yang kena dampaknya semua umat Nabi Saleh itu sendiri. Itu yang saya maksud tadi. Dosa itu berdampak baik kepada pelaku ataupun orang lain. Makanya perbanyaklah istighfar. Boleh jadi Bapak Ibu, kenapa Allah masih menunda azabnya? Kalau melihat tingkah laku manusia hari ini, Allah masih menunda azabnya, tidak mendatangkan langsung. Boleh jadi karena ada kita-kita ini masih beristighfar siang malam pagi sore kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seperti itu. Bukankah dulu Bapak Ibu, misalkan Sumatera Barat ini, Kota Padang lah khususnya, Kota Padang itu sudah berapa ahli yang memprediksi akan ada gempa besar, akan terjadi tsunami besar. Dari dulu setiap ada gempa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah masih melindungi. Boleh jadi karena istighfarnya kita. Itulah cara memahaminya Bapak Ibu. Sebab seorang pelaku dosa akan berakibat kepada dirinya dan kepada orang lain. Kemudian manfaat yang ketiga, kenapa kita diperintahkan istighfar? Kelak di hari akhirat ada surga khusus yang disebutkan dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 15 sampai 18 itu. Allah memberikan surga khusus bersama taman-tamannya. Kepada siapa diberikan oleh Allah surga ini? Ayat 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun, untuk mereka yang beristighfar. Walaupun amalan-amalannya di ayat 16-17 Bapak Ibu, di situ disebutkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di ayat berikutnya adalah mereka yang sedikit tidurnya di saat malam hari.
Dia beda juga, Bapak Ibu. Sedikit tidur dengan sedikit tidur itu beda. Dalam ayat itu jelas yang sedikit tidurnya. Ya kan ada juga ditambah satu lagi. Kalau tadi sedikit tidur, nah kalau itu sedikit tidur. Ya beda. Kalau malam hari dia sedikit tidur berarti banyak bangunnya. Kalau ditambah satu kalimat lagi sedikit tidur, nah itu banyak tidurnya. Duduk di rumah tidur, begitu. Di mana pun duduk, nah, itu sedikit tidur. Ayat 18-nya, mereka itulah saat beristighfar di waktu akhir malam ashar, beristighfar kepada Allah yang diampuni dosanya. Surah 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfir. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, dan juga surga seluas langit dan bumi disediakan terhadap orang-orang yang istighfar. Di antara keuntungan itu kita dapatkan di hari akhirat kelak. Surga seluas langit dan bumi itu Bapak Ibu bisa baca dalam surah ketiga ayat 133. Kalau ingin sampai amalannya sampai 135. Ali Imran. Nanti baca ya 133 sampai 135. Itu dari segi keuntungan hari akhirat. Lalu apa keuntungan untuk dunia? Mustahil sebuah amalan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mustahil amalan itu kalau tidak bermanfaat untuk kita. Sisi akhiratnya kita sudah sampaikan secara singkat tadi. Sekarang apa manfaat untuk dunianya? Bukankah tadi makna istighfar itu kita sampaikan Allah tutup dosa kita, baik dunia apalagi di hari akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Bapak Ibu bisa baca nanti dalam surah ke-11, surah Hud ayat 3. Kata Allah di dalam ayat ini, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampun, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan dan bertobat. Dia akan memberikan kenikmatan kepadamu sampai mati. Manfaat pertama dari segi dunia, siapa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan senangkan hidupnya sampai mati. Itu jaminan. Dalam surah ke-11 ayat 3 itu, Allah menjamin hidupnya bahagia sampai mati. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, apa yang membuat seseorang bahagia? Atau kita-kita ini, apakah kita ini bahagia? Yang membuat seseorang itu bahagia karena hati senang. Cobalah tanya orang yang bahagia, dia katakan di hati senang. Hati senang penyebabnya adalah karena dosa sudah ditutup. Dosa ditutup, hati menjadi senang. Hati menjadi senang, Bapak Ibu, maka sehatlah badan. Badan sehat, semua aktivitas lancar. Jamaah dimuliakan Allah, apa penyebabnya? Karena istighfar.
Makanya orang yang bahagia itu Bapak Ibu, itu coba ditanya orang yang apa yang membuat kamu bahagia? Hati senang. Hati senang, lalu lama makan batang buah. Itu tanda orang bahagia. Coba tanya kalau seseorang mengatakan tidak senang hatinya, tidak bahagianya, karena banyak pikiran. Pikiran kalau sudah banyak, hati gelisah. Hati gelisah, apa penyebab hati gelisah? Kata Nabi SAW ketika ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Maka kata Nabi SAW, "Mahaka fi sadrik." Dosa itu adalah apa yang membuat hati kamu gelisah. Jadi kalau ada hati gelisah karena dosa, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu beristighfar, maka kamu akan bahagia sampai mati. Orang yang bahagia itu kan sampai tidurnya pun bahagia. Lama ladok. Ladok ya boleh gua. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Jangan salah-salah pakaru ladok lain. Maha haragunya tuh. Bapak Ibu, ada orang tidak mau tidur, susah ladok, dia pakai narkoba. Pakai narkoba. Beberapa waktu lalu ya, kejadian yang mungkin pernah saya sampaikan. Suami istri ditangkap oleh polisi karena hati gelisah. Kenapa ketika ditanya oleh polisi kenapa memakai narkoba, hati gelisah nak mau ladok. Nah, itu akibatnya. Hati kalau sudah gelisah tidak mau tidur, sehingga setiap malam dia pakai narkoba. Ketika akan tidur pakai narkoba, ditangkap oleh polisi. Padahal apa yang kurang sama dia tidak ada. Harta melimpah banyak. Di negeri ini banyak hartanya. Istri terkenal, cantik, artis lagi. Apa yang kurang tidak ada. Sampai-sampai saking manjanya istrinya ini, perawatan kukunya ke Amerika. Berapa satu bulan? 10 juta. Kuku saja 10 juta sebulan. Kaya. Sampai-sampai membuka salah tidak pandai. Itu sakit sanang itu. Tapi apa yang terjadi? Ditangkap polisi memakai narkoba, hati gelisah karena tidak bisa tidur. Nah, itu makanya jangan main-main kalau tidak bisa lalu. Penyebabnya hati gelisah. Kata Nabi SAW, "Mahaka fi sadrik." Apa yang membuat hati kamu gelisah, itulah dosa. Jadi kalau ingin bahagia, kata Allah, beristighfarlah. Kamu akan dijamin bahagia sampai mati. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, baca dalam surah ke-8 Al-Anfal. Itu di ayat 33. Dalam ayat ini Allah memberikan isyarat, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah akan menunda azabnya terhadap mereka yang istighfar. Allah akan menunda azabnya bagi mereka yang istighfar. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Kita ambil contoh lagi. Nabi Yunus alaihissalam, saat dia mengajak manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak barang Allah. Tidak barang Allah. Sampai-sampai Allah akan menurunkan azabnya
Maka Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Dia tinggalkan umat saat mereka tidak mau menyembah Allah. Allah akan mengazab mereka. Tapi ternyata ada sebagian dari umat Nabi Yunus ini beristighfar. Maka Allah tunda azabnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yunus sudah meninggalkan umatnya, lalu dia pergi. Di saat masuk ke dalam kapal, kapal tak mau jalan, akhirnya dia dilemparkan dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu gelap atau terang? Ada masuk ya. Bapak tahu. Cara menjawabnya saya tunjukkan. Baca surah 21 ayat 87. Surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fil zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini istighfarnya Nabi Yunus. Itu maknanya. Saya tanya tadi, masuk perut ikan itu gelap atau terang? Kata ibu gelap. Dari mana tahu sudah masuk? Belum. Adun masuk bila tahu. Cara menjawabnya, fanada fil zulumat. Zulumat itu artinya sesuatu yang gelap. Bukankah kita sering mendengar kalimat minal zulumati ilan nur, dari kegelapan ke cahaya atau terang benderang. Begitu. Zulumat sesuatu yang gelap. Berarti Bapak Ibu, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan itu, dia mengalami kegelapan. Maka dengan istighfarnya inilah dia dikeluarkan dari perut ikan. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata ulama Bapak Ibu, kalaulah bukan Nabi Yunus membaca istighfar ini, niscaya dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Begitu. Tapi karena istighfarnya, dia keluar dari perut ikan. Saat dia keluar, dia temui umatnya yang dia tinggalkan. Ternyata umatnya pun sudah bertaubat kepada Allah. Begitu dahsyatnya istighfar. Solusi Allah berikan, azab Allah tunda, kebahagiaan diberikan. Apa susahnya istighfar? Bapak Ibu, sudah dibuktikan mulai dari umat-umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tinggal lagi wa amu atau tidak. Masih adakah lagi? Baik, yang ketiga. Surah ke-11 ayat 52. Surah ke-11 surah Hud, tapi posisi ayatnya di 52. Kata Allah dalam ayat ini, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Apa kata Allah? Ayat 52. Ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah, istighfarlah kamu kepada Allah, bertobatlah. Apa yang akan kamu dapatkan? Hujan akan diturunkan dengan istighfar. Itu makanya Bapak Ibu, sampai sekarang ditampe Allah yang mudah hujan. Dulu kan pernah gitu lama udah hujan, sehingga di negeri ini sholat minta hujan. Itu isyarat dari Nabi SAW. Kalau kita ingin
sudah lama tidak turun hujan, ingin melaksanakan sholat minta hujan, itu isyaratnya puasa 3 hari terlebih dahulu berturut-turut, baru melaksanakan itu. Puasa dulu 3 hari. Ini kenapa kita dianjurkan berpuasa? Karena ibadah puasa itu salah satu manfaatnya dosa diampuni. Dosa yang paling cepat diampuni adalah seseorang yang menunaikan ibadah puasa. Makanya puasa Ramadan itu apa motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosa kamu. Apalagi Bapak Ibu, Nabi Adam saat melakukan dosa turun ke bumi. Saat sampai di bumi dia berpuasa. Puasa pertengahan bulan atau puasa putih namanya. Puasa pemutihan dosa. Dia berdosa, dia mohon ampun kepada Allah dengan istighfarnya Nabi Adam yang paling populer juga. Rabbana zolamna anfusana ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah apa? Surah Al-Quran. Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam beristighfar, taubatnya diterima. Dia juga istighfar, Bapak Ibu. Kemudian, kenapa puasa juga menghapuskan dosa-dosa dan cepat mendapatkan rahmat Allah? Hujan akan diturunkan. Saat salat minta hujan itu terlebih dahulu kita dianjurkan juga berpuasa. Termasuk puasa nanti Ibu tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis beliau, siyamu yauma Arafah. Puasa di hari Arafah itu ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah itu Allah akan menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Maka laksanakanlah puasa ini nanti tanggal 9 Zulhijjah. Namanya puasa Arafah. Hanya saja ini kata ulama, kenapa puasa ini spesial? Disebut spesial puasa yang disandingkan dengan tempat. Arafah itu kan tempat, Bapak Ibu. Lalu kenapa? Apa kaitannya puasa dengan tempat? Ini menunjukkan isyarat bagi yang menunaikan ibadah haji. Ibadah haji mereka wukuf di Arafah. Saat mereka wukuf di Arafah itu dosa-dosa mereka diampuni. Apa yang mereka lakukan? Istighfar. Istighfar, berdoa, kemudian mereka berzikir. Mereka yang hadir di Arafah. Lalu kepada mereka yang tidak hadir di Arafah, ingin mendapatkan ampunan yang sama sebagaimana orang-orang di Arafah, berpuasalah. Apakah sekedar puasa saja? Tidak. Amalkan amalan orang yang sedang berada di Arafah. Itu maksudnya. Apa amalan orang yang sedang berada di Arafah? Istighfar. Maka kita puasa tanggal 9 itu Bapak Ibu, mulai subuh sampai berbuka puasa, yang perbanyak 1 istighfar, yang kedua berzikir, yang ketiga adalah berdoa. Sebagaimana orang sedang wukuf di Arafah. Itu makanya kata-kata siam disandingkan dengan kata-kata Arafah. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Dalam surat Hud tadi juga Allah mengatakan, di samping Allah akan menurunkan hujan,
Apa yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan menambah kekuatanmu. Nah, bacalah surah 11 ayat 52. Ternyata istighfar terkait dengan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan adalah sehat. Orang kalau sehat kan kuat. Bapak Ibu, makanya Nabi SAW apabila kamu sakit, bersedekahlah, beristighfarlah. Kamu itu. Bila kamu sakit, beristighfar, maka sakitmu menggugurkan dosamu. Kenapa Nabi mengatakan sakit menggugurkan dosa? Boleh jadi sakitmu karena banyak dosamu. Dosamu kalau sudah banyak, mahaka fi sadrik, hatimu gelisah. Bukankah orang yang sakit itu kebanyakan Bapak Ibu karena pikiran, karena hati tidak senang? Tanyalah sama dokter. Ketika pai bau be, cek kesehatan, kepulang apa nasihat dokter? Pak, Bu, jangan banyak pikiran dah. Kayak itu. Ube ya dia aja. Obat dikasih. Apa nasihat dia? Jangan banyak pikiran. Tanda pikiran itu berpengaruh kepada kesehatan. Coba ya Bapak Ibu, banyak pikiran, tidak mau makan. Makan tidak mau, lalu pun tidak mau. Lalu tidak mau, kekuatan berkurang. Kekuatan berkurang, sakit. Itu. Kan itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, beristighfarlah, kekuatanmu akan bertambah. Dosamu berguguran, kekuatanmu akan bertambah. Bapak Ibu, kalau aduk itu masih sakit sampai hari ini tidak sehat-sehat, boleh jadi karena kurangnya istighfar. Perbanyak istighfar, insya Allah Allah yang berjanji akan berikan kekuatan. Sebab Bapak Ibu, ini yang sudah dilakukan ketika Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Hud? Berbanyak istighfar kepada Allah, bertobat kamu kepada Allah, Allah akan turunkan hujan, Allah berikan kesehatan kepadamu. Manfaat dari segi dunia ini. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Yang terakhir, baca surah Nuh, surah 71 ayat 10 sampai ayat 12 sebagai penutup. Dalam ayat ini Allah memberikan isyarat, siapa orang yang beristighfar. Ini janji Allah Bapak Ibu dalam surah 71, surah Nuh Pak, ayat 10 sampai ayat 12. Nah, ini dia. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Apa yang kamu dapatkan di ayat 11-nya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ada dia. Siapa orang yang beristighfar, kata Allah dalam surat Nuh ini, Allah akan lapangkan rezekinya. Itu janjinya. Allah akan melapangkan rezekinya. Allah tidak menyebut di sini Allah menambah rezekinya. Bapak Ibu, hati-hati memahaminya. Rezeki sudah ditetapkan, tidak akan ditambah, tidak akan dikurang dengan istighfar. Tidak ditambah yang dimaksud, tapi Allah akan melapangkan. Ya beda tuh. Oh karena tahajud kita rezeki banyak, enggak. Oh sholat kita siang malam bertambah rezeki, enggak. Rezekilah ditetapkan. Tapi apa janji Allah? Siapa orang yang beristighfar, Allah lapangkan rezekinya. Rezeki kalau sudah lapang, senang. Bukan banyak jumlahnya.
Betapa banyak orang, banyak jumlah, banyak rezeki Bapak Ibu, tapi hatinya sampi, pikiran penuh, penyakit banyak. Piti banyak, penyakit lebih banyak dari piti. Kian kamari bau be alunju sehat. Boleh jadi karena istighfarnya kurang. Itu yang diperbanyak. Allah akan lapangkan rezeki, biar rasa ketek lapang. Apa yang ada saat ini sama kita berarti boleh jadi. Kenapa hati kita senang? Boleh jadi karena istighfar kita. Bapak Ibu, maka amalan ini agaknya tidak bisa dianggap remeh, dianggap enteng. Sering-seringlah beristighfar. Kemudian juga di dalam ayat itu Allah akan lapangkan anak-anakmu. Janji Allah. Allah akan melapangkan anak-anakmu. Ada orang anak cie tapi kepala rasul kepacah. Banyak ulahnya. Ada orang anak 10 Bapak Ibu sanang jadi urang saja. Ini urang. Menyenangkan hati itu Mas. 10 anaknya jadi urang saja. Ikut cia anaknya rasul kepacah kepala. Boleh jadi karena istighfarnya kurang. Nah, karena itu Bapak Ibu, janji Allah ini insya Allah pasti. Ditutup dengan hadis Nabi. Kalau Rasulullah SAW, siapa orang yang beristighfar, maksudnya sayyidul istighfar. Apa janji dari Allah Subhanahu wa taala? Idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca ini, kata Nabi SAW, maksudnya sayyidul istighfar itu, mati dia baca sore hari, mati dia subuh, menjelang subuh, dakhalal jannah, masuk surga. Siapa orang wa idza qala rahina yusbih famata min yaumihi mithlahu, siapa orang yang membaca pada subuh atau pagi hari sayyidul istighfar, kata Nabi SAW, mati dia menjelang sore, dakhalal jannah, dia masuk surga. Yang penting kita ingat itu Bapak Ibu, dalam hadis ini bukankah mati itu 2 waktu itu? Kalau indah siang, malam, itu saja. Kata Nabi, siapa orang yang membaca sore, berarti dia akan melalui malam kan? Meninggal dia menjelang subuh, dakhalal jannah, kalau dia beristighfar atau sayyidul istighfar itu. Siapa orang yang meninggal dari waktu subuh sampai menjelang sore, dia membaca sayyidul istighfar, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Para banyaknya motivasi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, kita mau atau tidak. Apa bunyi sayyidul istighfar itu? Saya bacakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Coba ulang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yang apa Ustaz? Antanya saja udah. Mudah-mudahan bisa diamalkan insyaallah. Kalau bagi yang ingin nanti aku suruh fotokopi di Ustaz Syukri, diperbanyak saja. Nanti dibagikan oleh Ustaz Syukri. Itulah kaji kita subuh ini Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Mari kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi insya Allah untuk kebaikan kita dunia sampai di hari akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Screen naman tengok. Kok balian ko pa? Ha? Pasok.